Bab ke-291. JDMPS 3, terpaksa. Suara denting sendok dan garpu memecah keheningan meja makan. Saat ini, keluarga besar Reki dan Umar tengah sarapan pagi bersama, sebelum akhirnya keluarga Reki bertolak ke Mekah. "Aku titip Adiba sama kamu, Raf," ucap Umar tiba-tiba yang membuat gerakan tangan Araf terhenti saat akan menyuapkan makanan. Rupanya sejak tadi Umar memikirkan tentang kepergian putrinya, yang mungkin entah kapan akan kembali. Ketika seorang pria menikah, dia masih milik ibunya. Dia masih berkewajiban menghidupi ibunya dan keluarganya. Tapi saat perempuan yang menikah, dia seutuhnya milik suami dan bukan tanggung jawab ayahnya lagi, ucap Umar. Sekarang kamu sudah memikul tanggung jawab itu di pundakmu. Meski aku bukan ayah yang baik, meski kata kasar sering terlontar dari bibirku, tapi tidak ada seorang ayah yang tidak mencintai anaknya walau hanya secuil. Di mata orang mungkin aku gila harta, itu memang benar. Tapi mati itu hal yang pasti. Aku memilih hidup sendiri, agar anakku tidak susah di kemudian hari. Sambung Umar. Jaga Adiba dengan baik. Jangan sakiti dia, karena dia sudah sering mengalami kesakitan saat bersamaku. Aku memang ayah yang buruk, tapi aku yakin kamu bisa menggantikanku jadi suami yang baik. Aku tidak tahu kapan aku akan bertemu lagi dengannya setelah ini. Tapi aku percaya semuanya akan baik-baik saja, ucap Umar. Jantung Adiba saat ini terasa berdentum-dentum saat mendengar ungkapan isi hati Umar yang tidak pernah dia dengar selama ini. Umar tipe orang yang gengsinya sangat besar. Dia dan kakaknya sangat sulit berdiskusi dengan Umar. Tapi setelah ibunya meninggal, Umar sedikit terbuka mungkin karena dia menjadi sosok ayah sekaligus seorang ibu. Griut. Ajeng mencubit pelan paha Araf, agar putranya itu membalas ucapan mertuanya. Iya, aku akan menjaga Adiba dengan baik, ucap Araf yang membuat Umar tersenyum. Ayah percaya kamu bisa melakukannya, karena meski usiamu lebih muda dari Adiba, tapi Adiba terlihat nyaman bersamamu dan percaya sama kamu. Bahkan terhadapku, dia tidak pernah begitu, ucap Umar. Araf memberikan senyum kaku di wajahnya, sementara Adiba menyeka air matanya yang sedikit menetes. Seandainya ayah tahu pernikahan ini sebuah kesepakatan, apa ayah akan sedih? Apa ayah bersedia menerimaku lagi suatu saat nanti? Ayah pasti akan merasa malu kalau anaknya menjadi janda dengan pernikahan yang hanya seumur jagung. Batin Adiba. Doakan semoga pernikahan mereka langgeng sampai maut memisahkan, ucap Reki. Pasti, tidak ada satu orang tua pun yang ingin melihat putrinya jadi seorang janda, ujar Umar. Lalu apa reaksinya ya kalau sampai dia tahu kami akan bercerai setelah 3 bulan pernikahan? Batin Araf. Kenapa aku harus ikut pusing menjelaskan? Itu bukan urusanku dan jadi urusan Adiba, batin Araf. Setelah selesai sarapan bersama, mereka pun pamit pergi ke bandara. Air mata Adiba jatuh tak terkendali, terutama saat dirinya memeluk pelayan yang selama ini selalu mengurusnya dari kecil. Setelah melerai pelukannya, Adiba melangkah pergi. Namun baru saja dia berjalan beberapa meter, Adiba menoleh kembali ke arah pintu, di mana tempat Umar berdiri dengan air mata yang menetes di pipinya. Heiks, ayah. Adiba berhambur ke pelukan Umar. Kedua ayah dan anak itu jadi nangis berjamaah. Jangan menangis. Pulang jika kamu ingin pulang ke rumah. Rumah ini selalu terbuka untukmu. Cepat berikan ayah cucu yang banyak, agar ayah tidak kesepian, ucap Umar yang hanya dijawab anggukan kepala oleh Adiba. Karena dia tidak sanggup berjanji apapun pada Umar, sebab dia sendiri sudah tahu pasti usia pernikahannya. Telepon kakak yang lain, agar ayah tidak kesepian, ujar Adiba. Iya, jawab Umar. Adiba melerai pelukannya dan kemudian masuk ke dalam mobil. Mereka pun pergi ke bandara untuk menuju Mekah. Sepertinya ada yang gagal malam pertama,
sindir Amar. Kalian jangan terlalu tinggi berhayal tentangku. Aku masih sangat muda. Aku masih harus melakukan banyak hal. Ucap Araf. Kamu belum pernah jatuh cinta. Jadi kamu bisa berkata seperti itu. Di saat kamu sudah jatuh cinta, kamu bahkan tidak ingin berpisah dengannya walau sejengkal tanah pun. Timpal Stave. Meski begitu bukan Adiba wanita impianku. Ucap Araf. Biar aja. Nanti lama-lama ke bawah mimpi. Lede Amar. Tidak berapa lama kemudian mereka pun tiba di bandara. Semua barang mereka bawa masuk, termasuk oleh-oleh yang diberikan oleh Umar. Abang ngapain duduk di kursi ini? Tanya Ajeng. Loh kenapa kalau abang duduk sama Mami? Tanya Araf. Ini tempat Dedi. Gak mungkin Dedi duduk sama Adiba kan? Tanya Ajeng. Araf bangkit dengan bibir mengerucut. Namun sesaat kemudian dia berbalik. Kalau begitu Mami saja yang duduk dengan Adiba. Biar abang duduk dengan Dedi. Ucap Araf yang masih berusaha. Enak aja. Mami nyaman duduk sama Dedi. Nanti kalau Mami pegel-pegel, Dedi yang jadi tukang pijat. Ucap Ajeng. Araf kemudian mendekati tempat duduk Deki dan Amar, karena cuma mereka yang tidak memiliki pasangan. Nomor, nomor, nomor. Amar menggoyangkan jari telunjuknya ke kiri dan ke kanan, tanda menolak pria itu sebelum Araf mengutarakan keinginannya. Araf menghela nafas dan terpaksa duduk di samping Adiba. Hampir di sepanjang perjalanan Adiba dan Araf melihat ke arah yang berbeda. Dan saat keduanya mengantuk dan tertidur, tanpa sadar kepala keduanya bersandar satu sama lain. Cekrek, cekrek, cekrek. Semua keluarga Araf mengabadikan momen langka itu sembari mengulum senyum. Tanpa sadar mereka tidur hingga sampai ke Mekah. Plap. Mata Araf terbuka dan merasakan bahunya terasa pegal karena kepala Adiba berada di pundaknya itu. Sementara semua orang bersikap seolah-olah tidak tahu. Untung gak ada yang lihat. Batin Araf. Hah! Bangun! Araf mendorong kepala Adiba menjauh. Adiba yang terkejut merasa kebingungan hingga menoleh ke kiri dan ke kanan. Ada apa, Bang? Tanya Adiba. Apanya yang ada apa? Kita sudah sampai. Jawab Araf. Keluarga Reki tampak menurunkan barang-barang mereka. Sayang, ayo kita turun. Kita istirahat cari makan dulu. Ucap Ajeng. Mami, aku lupa kalau pelayan membawakan banyak bekal untuk kita. Ucap Adiba. Benarkah? Kalau begitu kita makan saja di sini. Ucap Ajeng. Betul. Jadi pas turun kita langsung cari hotel saja. Ucap Reki. Adiba tersenyum dan menganggukkan kepala. Adiba kemudian menurunkan beberapa kotak bekal dan juga potongan buah. Mereka makan sembari berbincang hangat. Setelah selesai makan, mereka langsung check-in hotel. Dan lagi-lagi Araf harus kamar dengan Adiba. Aku bisa gila kalau seperti ini. Batin Araf. Adiba tampak cuek dengan Araf, meski dia banyak yang ingin ditanyakan. Tapi dia tahu Araf tidak suka dirinya banyak bertanya. Tumben dia diam. Biasanya banyak tanya. Tapi bagus juga, memang itu kemauanku. Batin Araf. Araf dan Adiba kemudian sama-sama menunaikan ibadah sholat zuhur, dan setelah itu berbaring di atas tempat tidur sembari bermain ponsel. Hanya ada keheningan di keduanya. Araf menoleh ke arah Adiba yang terdengar dengkuran halus dari istrinya itu. Dasar tukang molor. Apa dia belum puas tidur saat dalam jet tadi? Gumam Araf. Araf meraih ponsel Adiba yang tampak masih menyala, dan tergeletak di atas telapak tangan istrinya itu. Tidak sengaja dia melihat artikel-artikel yang sedang dibaca istrinya itu. Cara berumah tangga menuju sakinah, mawadah dan warohmah. Batin Araf.
Kenapa dia membaca artikel seperti ini? Ini kan tidak ada gunanya. Toh setelah 3 bulan juga sudah dipastikan bubar. Gumam Araf. Meski awalnya cuek, tapi Araf mendadak kepo dengan riwayat pencarian yang dilakukan Adiba. Cara meluluhkan hati suami, cara membuat suami tidak marah lagi, cara membuat suami peduli dengan istri, cara agar suami tidak jutek pada istri, cara membuat suami bersikap romantis. Gumam Araf. Kenapa artikel yang dia baca istrinya seputar rumah tangga semua? Batin Araf. Araf mengembalikan ponsel itu ke mode layar depan. Mata Araf melotot saat melihat fotonya yang sedang tertidur pulas sudah menjadi wallpaper ponsel Adiba. Wajah Araf mendadak panas hingga merona merah. Apa sih Adiba? Kenapa dia memasang fotoku tanpa izin? Gumam Araf. Araf mendadak kembali kepo dengan isi galeri ponsel istrinya itu. Pipinya kembali merona saat melihat banyak fotonya dari sudut yang berbeda. Saat sedang tidur, saat selesai mandi, saat sedang di ruang makan, saat sedang ngobrol bersama saudaranya, bahkan saat sedang menaiki jet pribadi sebelum mereka berangkat ke Mekah. Buat apa dia mengoleksi fotoku? Kurang kerjaan sekali. Gerutu Araf. Namun sama sekali tidak ada niat untuk menghapus fotonya itu. Araf terus berselancar di galeri milik Adiba dan melihat foto-foto lama istrinya yang terlihat sangat cantik. Wajahnya kembali merona saat melihat foto seksi Adiba yang membuatnya langsung menutup galeri itu. Aku tidak boleh goyah. Aku masih kecil dan tidak seharusnya memikirkan urusan duniawi untuk sementara waktu. Aku harus fokus belajar, dan belajar. Gumam Araf. Araf bergegas membelakangi Adiba. Dia tidak mau berpikiran yang macam-macam. Lambat laun Araf pun ikut tertidur. Plap. Mata Araf terbuka saat mendengar azan asyar yang terdengar dekat dari hotel tempat mereka menginap. Mata pria tampan itu langsung tertuju pada sosok Adiba yang masih tertidur lelap. Apa dia selala itu? Apa dia masih tidak enak badan? Batin Araf. Araf memeriksa suhu kening Adiba yang sudah tidak mengalami demam. Hidungnya mancung sekali, hampir mirip paruh burung. Bibirnya kecil dan imut. Gumam Araf. Kenapa aku jadi memperhatikannya? Lebih baik aku mandi dan setelah itu sholat asyar. Araf bergegas bangkit dari tempat tidur dan kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Mata Adiba tiba-tiba terbuka dan mengulas senyum di bibirnya. Bahkan wanita cantik itu membenamkan wajahnya ke dalam bantal karena merasa senang Araf memperhatikannya. Setelah menunggu hampir 20 menit, Araf akhirnya keluar. Adiba menunjukkan wajah datar dan sembari bermain ponsel. Jangan malas, cepatlah mandi dan sholat. Kita harus menemui para tetua untuk tahu kapan kita mulai umroh. Ucap Araf sembari mengenakan pakaian. Ya. Jawab Adiba sembari bangkit dari tempat tidur dan kemudian pergi ke kamar mandi. Bang. Apa? Jawab Araf tanpa mengalihkan perhatiannya dari ponsel. Bisa minta tolong? Tanya Adiba. Tolong apa? Tanya Araf. Aku lupa bawa bra. Apa bisa minta tolong ambilkan? Tanya Adiba yang membuat mata Araf melotot. Gak mau ambil saja sendiri. Lagian kita gak seakrab itu, hingga kamu minta diambilkan barang pribadi seperti itu. Tolak Araf. Adiba terpaksa keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk saja. Sekilas Araf melirik ke arah Adiba yang mencari pakaian dalam di dalam kopernya. Kulit Adiba yang putih bersih, dengan dada yang sesak penuh. Hanya mampu menutupi sebagian asetnya itu. Araf segera melengos dan berbaring membelakangi Adiba. Sementara Adiba tampak cuek dengan suaminya itu. Setelah berpakaian lengkap, barulah Adiba menunaikan kewajibannya. Araf dan Adiba menemui para orang tua yang mengajak mereka minum kopi di salah satu restoran. Besok kita akan mulai beribadah. Jadi kalian harus mempersiapkan diri. Ucap Reki.
Tapi aku nggak bisa lama di sini, Opa. Lusa aku akan berangkat ke Kairo lagi. Ucap Araf. Tidak masalah. Ibadah apapun yang kamu peroleh di sini, itu suatu keberkahan karena kita masih diberikan nikmat sehat. Ucap Reki. Kalian yang akur di sana, jaga Adiba dengan baik. Ucapan Ajeng mengejutkan Araf. Kenapa Adiba ikut aku? Adiba ikut Mami aja. Ucap Araf. Loh kok gitu? Kalian kan suami istri. Lagian tidak ada salahnya Adiba ikut kamu. Dia nggak bakal ikut dalam asrama, tapi dia bisa tinggal di apartemen. Ucap Ajeng. Betul itu. Adiba tanggung jawabmu. Kenapa kamu melempar tanggung jawabmu pada orang tuamu? Ucap Lesha. Tapi aku nggak mau. Pernikahan kami cuma kesepakatan. Jadi biarkan dia di Indonesia selama 3 bulan. Habis itu suruh dia pulang ke Dubai. Ucap Araf. Tapi aku mau ikut abang. Ucap Adiba dengan mata berkaca-kaca. Araf melengos saat melihat Adiba menangis. Semua orang mengulum senyumnya, karena mereka yakin tidak lama lagi Araf akan luluh terhadap Adiba. Tidak ada gunanya kamu ikut. Aku di sana mau belajar. Lagi pula aku nggak mau semua teman-temanku tahu kalau aku sudah menikah. Ucap Araf. Aku janji bakal jaga rahasia. Aku nggak akan keluar apartemen tanpa seizin abang. Ucap Adiba. Tapi aku tidak bisa sering mengunjungimu. Ucap Araf. Tidak masalah. 2 minggu sekali juga tidak apa. Ucap Adiba. Tapi di sana aku sudah punya gadis yang aku sukai. Aku tidak mau dia tahu kalau aku sudah punya istri. Ucapan Araf mengejutkan semua orang. Tentu saja itu hanya akal-akalan Araf agar Adiba tidak ikut dengannya. Tidak masalah. Aku sudah menikah. Kemanapun suamiku pergi, aku akan ikut bersamanya. Aku akan bersikap seolah kita tidak punya hubungan. Ucap Adiba. Dia terlalu terus terang tanpa memperdulikan perasaanku. Batin Adiba. Siapa yang kamu maksud? Mami nggak suka punya anak yang tidak bertanggung jawab. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai, barulah kamu boleh membuat hubungan baru. Lagi pula itu tidak ada gunanya. Sudah ada istri yang halal, kenapa kamu malah mendekati zina? Ucap Ajeng. Araf terdiam. Dia tidak ingin bersuara lagi, karena sudah pasti dia akan dikeroyok. Jangan menyusahkanku saat di sana nanti. Ucap Araf yang membuat Adiba tersenyum nyaris tak terlihat. Keesokan harinya mereka mulai beribadah. Segala hajat mereka panjatkan, berharap doa-doa mereka segera dikabulkan. Ya Allah ya Tuhanku, hari ini aku bertamu ke rumahmu. Sekarang aku sudah menikah, tapi aku membuat kesepakatan konyol. Apa boleh aku meminta? Agar dilunakkan hati suamiku? Aku ingin bersama dia untuk selamanya. Bukan untuk 3 bulan, 3 tahun, 30 tahun, tapi untuk seumur hidup. Buat dia mencintaiku, menyayangiku, dan juga menginginkan aku. Batin Adiba. Ya Allah, aku minta ampun kalau pernikahanku dengan Adiba tidak bisa lama. Bukannya aku mempermainkan pernikahan, tapi aku tidak mau membuatnya terlalu lama menunggu. Mungkin butuh waktu 5 tahun bagiku untuk bisa membuka hati, karena aku ingin fokus berdakwah. Tapi jika memang Adiba jodoh yang memang ditakdirkan untukku, maka dekatkanlah hati dan jiwa kami bagaimanapun keadaannya. Araf dan Adiba yang sama-sama berdoa di depan Ka'bah, tiba-tiba saling menoleh satu sama lain. Sesaat kemudian mereka melihat ke arah lain, dan kemudian melanjutkan beribadah. Dan keesokan paginya, Araf dan juga Adiba berangkat ke Kairo dengan menggunakan pesawat komersil. Ajeng dan Rafki mengantar mereka ke bandara. Jaga diri kalian baik-baik. Kalau Araf menyakitimu, kamu telepon Mami. Ucap Ajeng setelah melerai pelukannya. Iya, Mam. Jawab Adiba. Kamu juga jangan nakal. Jangan membuat menantu kesayangan Mami menangis. Sampai sana carikan Adiba apartemen yang dekat dengan asramamu.
Ucap Ajeng. Iya, Mam. Jawab Araf. Jangan lupa berikan dia nafkah lahir. Nanti Mami akan transfer tiap minggu. Jadi kamu bisa memberikan uang pada Adiba seminggu sekali. Ucap Ajeng. Iya, Mam. Jawab Araf. Kalau masalah nafkah batin, terserah kamu mau mendatangi Adiba kapan saja. Mami sih berharap cepat gendong cucu. Pengen juga jadi nenek muda. Ucapan Ajeng membuat wajah Araf dan Adiba meruna merah. Mami jangan ngomong sembarangan. Mana ada hal seperti itu? Ucap Araf sembari berjalan lebih dulu. Kalau kamu menyukai Araf, rebut hatinya. Mami percaya kamu bisa. Saat dia datang, kamu masak makanan kesukaan dia. Buat dia tidak bisa lepas dari kamu. Nanti akan Mami kirim resep masakan apa saja yang dia sukai. Ucap Ajeng yang membuat senyum Adiba terbuka lebar dan kemudian memeluk ibu mertuanya itu. Kami pergi dulu ya, Mam. Ucap Adiba. Hati-hati. Ucap Ajeng dan Rafki nyaris bersamaan. Ajeng dan Rafki segera melakukan boarding pass karena sebentar lagi pesawat mereka akan lepas landas. Kamu jangan terlalu menganggap ucapan Mami. Jangan pula kamu terlalu besar kepala. Mami itu sama semua orang memang baik. Takutnya kamu kegiran. Ucap Araf setelah mereka duduk di pesawat. Ya. Jawab Adiba. Lagi pula apa yang kamu pikirkan dengan otakmu itu? Kenapa kamu mau ikut aku? Kita akan jarang ketemu. Sekalinya ketemu juga mau ngapain? Aku akan menemui saat akan memberimu uang. Ucap Araf. Ya. Jawab Adiba. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau selama di Kairo. Tidak perlu izin-izin lewat ponsel. Teman-temanku suka iseng. Nanti ketahuan kalau aku sudah menikah. Jadi lakukan apa saja yang kamu sukai. Tidak perlu chat apalagi nelpon. Ucap Araf. Ya. Jawab Adiba. Araf tidak lagi berbicara. Pria tampan itu mulai mengambil posisi nyaman di tempat duduknya. Semoga aku bisa merebut hatimu selama 3 bulan ini. Adiba, kamu tidak boleh menyerah. Kamu sudah membuat ayahmu menikahkanmu dengan Araf. Jadi bukan tidak mungkin Araf akan menganggapmu sebagai istri yang sesungguhnya. Batin Adiba. Adiba dengan jahil berpura-pura bersandar di bahu Araf dengan mata terpejam. Araf menoleh ke arah Adiba dan mendorong kepala istrinya itu menjauh. Namun Adiba kembali bersandar dan kembali pula Araf menjauhkannya. Karena tidak ingin membuat keributan, Araf membiarkannya saat Adiba bersandar untuk yang ketiga kalinya. Dan itu membuat Adiba tersenyum dalam tidurnya. Setelah melewati perjalanan yang lumayan panjang, mereka pun sampai di Kairo pada pukul 11 malam. Adiba tampak lelah dan mengantuk hingga malas menyeret koper. Bang, aku sudah nggak sanggup lagi kalau mau nyari hotel atau apartemen malam begini. Ucap Adiba. Jangan manja. Untuk malam ini kita check-in hotel saja. Besok pagi baru cari apartemen. Ucap Araf. Adiba terdiam dan tidak berani protes lagi. Kamu sudah berjanji nggak akan rewel. Kalau kamu menyusahkan aku kirim lagi kamu ke Dubai. Sambung Araf. Adiba mengekor di belakang Araf dengan langkah gontai. Mereka bergegas mencari taksi dan minta diantar ke hotel terdekat dengan asrama yang ditinggali oleh Araf. Araf terkejut saat Adiba merebahkan kepala di pangkuannya. Kamu! Mataku nggak kuat lagi, Bang. Ucap Adiba saat Araf akan memprotes dirinya. Araf terdengar menghela nafas dan membiarkan Adiba tidur di pangkuannya. Setelah menempuh perjalanan hampir 20 menit, mereka pun sampai di salah satu hotel bintang kelima. Adiba bangun! Ucap Araf. Imam Pit, sudah sampai ya, Bang? Tanya Adiba sembari kepalanya bangkit dari pangkuan Araf. Sudah, turunlah. Jawab Araf. Adiba dan Araf turun dari taksi. Sesampai di lobi hotel,
mereka disambut oleh resepsionis. Sembari menunggu Araf memesan hotel, Adiba berbaring di sofa panjang spesial sofa yang digunakan pengunjung untuk menunggu. Setelah selesai mendapatkan kartu akses, Araf melihat Adiba yang tengah tidur di sofa dengan nyenyak. Dasar tukang molor, tingkat kewaspadaannya sangat rendah. Gerutu Araf. Araf terpaksa meminta bantuan petugas hotel untuk mengantar kopernya ke kamar. Sementara dirinya menggendong Adiba hingga ke kamar mereka. Tanpa Araf tahu, Adiba tersenyum sembari mengintip Araf yang tengah mengendongnya itu. Haf, lumayan berat nih cewek. Serasa dikerjain, ucap Araf. Araf melepas sepatu yang Adiba kenakan dan juga hijab yang dikenakan oleh istrinya itu. Setelah itu, dia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya yang terasa lengket. Bruk. Capeknya. Aku harus mengirim chat sama Mami. Gumam Araf. Setelah mengirim chat untuk Kajeng, Araf pun ikut jatuh tertidur. Adiba merasakan hangat dan nyaman saat dada bidang milik Araf merengkuh tubuhnya. Aroma khas laki-laki yang dimiliki Araf membuat perasaan gadis itu merasa tenang. Adiba meraba-raba wajah Araf dengan mata terpejam, yang membuat pria itu terusik dan membuka mata. Mata Adiba dan Araf saling bertemu satu sama lain. Setelah menyadari posisi mereka tidak beres, keduanya kompak menjauh sembari merapikan pakaian masing-masing. Kamu mencari kesempatan dalam kesempitan ya? Tanya Araf. Mana ada? Abanglah yang mencari kesempatan. Di depan keluarga abang sok bersikap cuek, tapi jauh dari mereka kelihatan sifat aslinya. Jawab Adiba yang membuat mata Araf melotot ke arah istrinya itu. Apa menurutmu aku ini pria mesum? Tanya Araf sembari mendekat ke arah Adiba, sementara Adiba menggeleng dengan wajah tegang. Lalu? Tanya Araf yang wajahnya hanya berjarak 10 cm saja dari wajah Adiba. Maaf, ucap Adiba tertunduk. Mandilah, sholat subuh berjamaah. Ucap Araf yang membuat Adiba bergegas bangkit dan lari ke kamar mandi. Brak, Adiba menutup pintu kamar mandi dengan sedikit agak keras. Haf, apa itu tadi? Itu sangat dekat. Kami hampir saja berciuman. Jantungku, jantungku. Gumam Adiba. Dasar konyol. Dorongan apa tadi itu? Adiba mengotori pikiranku. Aku tidak boleh sering berdekatan dengannya. Gumam Araf. Ceklek. Bang, boleh minta teh? Tidak. Biasakan jangan ceroboh dan menyusahkan orang lain. Cepatlah. Nanti keburu azan. Ucap Araf. Adiba lagi-lagi terpaksa keluar dengan hanya mengenakan handuk yang hanya menutupi setengah pahanya. Lain kali beli handuk yang panjang. Kalau penampilanmu begitu seolah sengaja ingin menggodaku. Ucap Araf sembari membelakangi Adiba. Salah sendiri abang susah dimintai tolong. Bilang aja abang memang pengen lihat kan? Ucap Adiba. Sabar, Raf. Gak usah diladeni wanita tidak waras ini. Nanti imanmu goyah. Batin Araf. Dan diam tandanya iya. Ucap Adiba. Terserah. Ucap Araf sembari masuk ke dalam kamar mandi. Adiba terkekeh karena sudah berhasil menjahili suaminya. Wanita cantik itu bergegas berpakaian dan bersiap-siap sholat subuh. Setelah menunggu hampir 15 menit, Araf pun keluar dengan hanya melilitkan handuk di pinggangnya. Adiba merasa sangat sedih saat melihat bekas luka cambuk di belakang Araf. Perlahan dia mendekat dan menyentuh luka itu. Apa yang kamu lakukan? Tanya Araf yang terkejut dengan sentuhan Adiba. Apa itu masih sakit? Tanya Adiba. Sudahlah, jangan sok peduli. Aku begini juga gara-gara kamu. Ucap Araf sembari mengenakan pakaian dalamnya sembari membelakangi Adiba. Aku minta maaf, gara-gara aku kamu jadi begini. Ucap Adiba.
Kalau tahu gara-gara kamu, maka bersikap sewajarnya. Jangan pernah berharap lebih. Ucap Araf sembari mengenakan baju koko, sarung dan kopiah. Dia sangat tampan mengenakan pakaian seperti ini. Ketampanannya meningkat 200%. Batin Adiba. Kenapa dia menatapku seperti itu? Bikin orang salting aja. Batin Araf. Ayo sholat berjamaah. Nanti habis waktunya. Ucap Araf sembari membentangkan sajadah. Adiba menuruti ucapan Araf dan mereka pun sholat berjamaah. Kamu diam saja di sini. Biar aku yang mencarikan apartemen untukmu. Ucap Araf setelah mereka selesai sholat berjamaah. Aku mau ikut bang. Aku juga butuh barang-barang untuk keperluan di apartemen. Ucap Adiba. Ya sudahlah, ayo kita keluar sekarang. Sekalian cari sarapan. Ucap Araf yang membuat Adiba bersorak senang dalam hati. Adiba dan Araf pun pergi sarapan, sekaligus mencari apartemen untuk Adiba. Saat sedang makan di salah satu kedai roti, Iksan dan Kurdi melihat keberadaan Araf. Araf! Gumam Iksan. Iya benar itu si Araf. Ternyata dia pulang lebih dulu. Bisa-bisanya nggak ngabarin kita. Minta dibejek ini anak. Ucap Kurdi sembari menyingsingkan lengan bajunya. Tunggu. Siapa wanita yang bersamanya itu? Dia sangat cantik. Apa dia kekasih Araf? Wajahnya persis seperti cewek-cewek Dubai yang kita temui waktu itu. Ucap Iksan. Si Araf dapat dari mana cewek bening kayak gitu ya? Aku juga mau san. Ucap Kurdi. Lumayan buat memperbaiki keturunan. Hidungnya itu bisa membuat keturunanku nanti nggak pesek kayak aku. Ucap Iksan. Ayo kita samperin si Araf. Bocah ini kudu digetol pakai sandal. Ucap Kurdi. Kurdi dan Iksan mendekati Araf dan Adiba yang tengah makan roti dan secangkir kopi. Araf! Seru Iksan. Mampus. Yang tak bisa disembunyikan, tetap aja bakal terlihat. Dan ketahuannya terlalu cepat. Batin Araf. Siapa bang? Tanya Adiba setengah berbisik. Teman-temanku, jangan terlalu banyak bicara sebelum aku yang menyuruhmu. Mereka tidak boleh tahu kalau kita suami istri. Jawab Araf setengah berbisik. Hai. Sapa Araf. Hai Doang, kamu memang kebangetan ya Araf. Kita seperti orang gila nyariin kamu. Mau ngubungin keluargamu, kami sama sekali nggak tahu kamu anak siapa, ngontak kemana. Kamu kemana aja sih? Kamu pulang ke Indonesia duluan? Kok nggak ngasih tahu? Tanya Kurdi. Ini pertanyaan mana yang mau aku jawab duluan? Banyak amat pertanyaannya, kayak tukang sensus. Ucap Araf. Kamu kemana aja? Ngilang kemana? Tanya Iksan. Ceritanya panjang, nanti aku ceritakan. Jawab Araf. Dia. Iksan menunjuk ke arah Adiba. Dia Adiba? Ucap Araf. Hai Adiba. Iksan dan Kurdi kompak melambaikan tangan ke arah Adiba. Adiba hanya membalasnya dengan senyuman. Masya Allah senyummu, Dek. Bikin jantung abang empot-empotan. Tolong kamu kasih senyum sekali lagi. Ucap Kurdi. Biug. Araf memukul punggung Kurdi hingga sahabatnya itu terkejut. Kondisikan mata antum, kalau nggak mau besi panas nusuk mata antum di neraka. Ucap Araf. Dia temanmu? Tanya Iksan setengah berbisik dari telinga Araf bagian kiri. Bukan. Jawab Araf. Pacar antum? Tanya Kurdi dari telinga Araf sebelah kanan. Bukan. Jawab Araf. Wah, kalau begitu kita punya kesempatan bersaing dong, San. Aku rasa dia pasti menyukaiku. Ucap Kurdi. Gak ada.
Gak bakalan dia menyukai kalian. Yang satu hidung kayak jalan tol, yang satu kulit dekil kayak lap keringat abang becak. Sudahlah kalian kembali ke asrama aja duluan. Aku bentar lagi nyusul. Ucap Araf. Bilang aja kamu mau PDKT sama dia kan? Cebik Kurdi. Jelas dia lebih milih aku. Kalau denganku keturunannya akan sempurna. Sama kalian malah keturunannya jadi buruk. Ucap Araf. Adiba, kamu suka cowok hitam manis nggak? Tanya Kurdi. Suka. Jawab Adiba yang membuat mata Araf melotot. Kulit hitam manis lebih eksotis. Sambung Adiba. Antum dengar itu? Adiba suka kulitku. Ucap Kurdi. Antum sepertinya tidak bisa membedakan mana suka dengan merasa tidak enak hati. Ucap Araf sembari bangkit dari tempat duduknya. Sampai jumpa lagi. Ucap Adiba pada Kurdi dan Iksan. Cantiknya. Gumam Iksan. Astagfirullah. Kita ini sudah disihir setan Kur. Ayo kita kembali ke asrama. Ucap Kurdi. Iya. Nanti kita bisa tanya-tanya tentang Adiba sama Araf. Ucap Iksan. Sementara itu, Araf dan Adiba pergi ke kawasan apartemen yang tak jauh dari asrama. Setelah selesai bertransaksi, Araf membantu Adiba memindahkan barang istrinya itu. Bahkan dia juga menemani buat mencari peralatan dapur yang istrinya itu butuhkan. Bab ke-292, JDMPS 3, Cicit pertama. Aku pulang ke asrama dulu. Ingat pesanku. Lakukan apa saja yang kamu mau. Dan jangan pernah hubungi aku dalam situasi apapun. Kamu harus bisa mengatasi masalahmu sendiri. Ucap Araf. Meski situasi darurat sekalipun? Tanya Adiba. Darurat apa lagi? Semua masalahmu sudah aku selesaikan. Dan akulah yang kamu korbankan. Jadi tolong sudahi drama yang kamu buat. Aku mau fokus belajar dan tidak mau lagi direpotkan olehmu. Ucap Araf yang kemudian pergi sembari menyeret kopernya. Adiba menyeka air matanya yang sempat menetes. Ditatapnya punggung Araf yang semakin lama semakin menjauh dan hilang di balik koridor apartemennya. Adiba kemudian menutup pintu dan kembali ke kamarnya. Araf benar. Dia tidak ada salah, tapi malah menanggung semua masalahku. Aku tidak boleh manja dan membebani dia lagi. Aku harus bisa mengurus diriku sendiri. Gumam Adiba. Adiba berusaha menyibukkan diri seharian di apartemen. Sementara Araf yang kembali ke asrama diberondong banyak pertanyaan oleh kedua sahabatnya. Kok lama pulang ke asrama? Pasti kamu sedang PDKT sama Adiba kan? Tanya Kurdi. Jangan ngawur. Jawab Araf sembari menyusun pakaian dalam lemari. Kalau dia bukan pacar kamu deketin aku sama dia. Sepertinya aku sudah jatuh cinta berpandangan pertama sama Adiba. Ucap Kurdi yang membuat gerakan tangan Araf terhenti. Gak bisa gitu dong. Aku juga suka soalnya. Jadi harus bersaing secara sehat. Biar dia suruh milih di antara kita. Karena kita calon-calon pendakwah, kita tidak boleh yang namanya pacaran. Kamu bilang aja ada yang ngajakin ta'aruf. Ucap Iksan. Betul juga. Aku setuju kalau begitu. Timpal Kurdi. Araf hanya menanggapi ucapan kedua sahabatnya dengan diam. Woi Raf, antum dengerin kita ngomong nggak? Kok diam aja? Tanya Iksan. Kalian usaha sendiri aja. Jawab Araf. Kok antum begitu? Di sini kita nggak tahu kapan lulusnya. Aku nggak masalah kalau menikah di usia muda, biar terhindar dari zina. Ucap Iksan. Aku juga. Kita laki-laki nggak bakal hamil. Kalau Adiba jadi istriku, aku pasti akan menyewakan dia apartemen di dekat sini. Agar aku bisa ngeloni dia tiap hari. Ucap Kurdi. Istighfar antum. Perkataan antum menjurus ke syahwat.
Dan secara tidak langsung otak antum sudah berzina karena sudah membayangkan yang tidak-tidak. Ucap Araf. Astagfirullah. Adiba memang mengalihkan duniaku. Ucap Kurdi sembari tergagah. Araf hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar ucapan kedua sahabatnya itu. Antum tahu tempat tinggalnya? Tanya Kurdi. Tahu? Tadi aku mengantarnya. Jawab Araf. Ayo kita ajak dia pergi pas hari libur. Ucap Iksan. Aku nggak punya waktu ngurus hal seperti itu. Kalian usaha sendiri. Lagian aku nggak tahu apa dia punya orang yang dia sukai atau tidak. Ujar Araf. Emang Adiba sama seperti kita ya? Kalau ya, lebih enak kalau mau menyampaikan maksud. Dia lebih mengerti makna ta'aruf. Ucap Iksan. Pokoknya aku nggak mau ikutan. Kalian usaha saja sendiri. Ucap Araf. Emang antum nggak suka sama Adiba? Tanya Kurdi. Enggak. Jawab Araf. Baguslah kalau begitu. Ucap Iksan. Kenapa? Takut kalah saing ya? Tanya Araf sembari tergagah. Iyalah. Ibarat buah durian, antum itu durian montong, sedangkan kita durian hutan. Jelas sekali tebal tipis daging buahnya. Jawaban Kurdi membuat Araf tertawa. Araf kemudian melepas baju kaos yang dia kenakan dan menggantinya dengan baju koko. Namun belum sempat dia mengenakan baju itu, Kurdi dan Iksan menyentuh belakang kulitnya. Araf, antum kenapa? Kenapa di belakang antum ada luka bekas cambukan begini? Siapa yang ngelakuin ini sama antum? Tanya Kurdi. Diingatkan tentang luka itu, emosi Araf malah tersulut kembali. Dan itu mengingatkan dia pada sosok Adiba. Aku menghilang bukan karena pulang ke Indonesia, tapi diculik oleh sekelompok orang. Jawab Araf. Apa? Kurdi dan Iksan kompak terkejut. Siapa yang nyulik antum? Terus apa tujuannya? Tanya Kurdi. Apa kalian ingat waktu kalian ke toilet terakhir kali? Saat itu ada seorang gadis yang menghampiriku. Dia butuh bantuan karena dikejar oleh para preman. Dia bilang mereka ingin melakukan pelecehan. Dan butuh aku untuk mengalihkan perhatian para penjahat itu. Jawab Araf. Tapi sialnya sudah ditipu oleh gadis itu. Ternyata dia lari dari kejaran kelompok itu bukan karena ingin dilecehkan, tapi karena lari dari perjodohan. Sialnya lagi aku difitnah. Dia mengatakan pada ayahnya kalau aku punya hubungan dengan dia dan sudah tidur bersama. Tentu saja ayah gadis itu marah dan mengurungku dan juga mencambukku. Sambung Araf. Astagfirullah. Kami minta maaf ya, Raf. Kami tidak tahu antum mengalami kejadian seperti itu. Waktu itu kami bingung mencari keberadaanmu, ponselmu tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Kami mengira kamu pulang duluan ke tanah air. Ucap Kurdi. Tidak masalah. Aku sudah mengikhlaskan semua yang terjadi. Ucap Araf. Terus bagaimana cara antum lolos dari sana? Tanya Iksan. Sebelum pingsan, aku mengirim chat ke salah satu sepupuku. Aku diselamatkan oleh keluargaku. Jawab Araf. Aku jadi merasa bersalah sama antum. Ucap Iksan. Iya, aku juga. Timpal Kurdi. Tidak apa. Aku malah bersyukur cuma aku saja yang tertangkap waktu itu. Kalau kita bertiga yang tertangkap, belum tentu kita selamat semua. Ucap Araf. Apa lukanya masih sakit? Tanya Iksan. Tidak lagi. Aku selalu rutin minum obat dari dalam. Ini cuma tinggal gatalnya, mungkin sudah mau sembuh. Jawab Araf. Ya sudah, ayo kita pergi kuliah dulu. Ucap Araf. Araf, Kurdi dan Iksan kemudian pergi kuliah. 10 hari kemudian, Adiba duduk termangu menatap luar jendela. Sudah 10 hari Araf tidak menemuinya ataupun memberikan kabar.
Ingin sekali rasanya dia menghubungi Araf, tapi pria tampan itu sudah memperingatkannya agar tidak menghubunginya dalam kondisi apapun. Susah sekali menaklukkan hati kamu, Raf. Apa hubungan kita memang harus berakhir setelah 3 bulan? Gumam Adiba sembari menatap foto Araf di layar ponselnya. Adiba menyandarkan kepalanya di kaca bening jendela kamarnya. Aku kangen sama kamu. Kamu kapan menemuiku? Gumam Adiba. Sementara itu di tempat berbeda, Raikis keluarga baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka memang pulang lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, karena Masta sudah mengalami kontraksi. Dan saat ini Zaki tengah panik bersama Regen, Aska, dan juga Sean. Mereka sengaja tidak mengajak istri-istri mereka, karena mereka takut istri-istri mereka trauma menghadapi persalinan. Bang, ini sakit sekali, Bang. Heks. Masta menangis tiap kali kontraksi itu datang. Tarik nafas, sayang. Kata suster, tarik nafas dalam-dalam, terus hembuskan. Ucap Zaki. Sudah, tapi masih sakit. Umi mana? Heks. Tanya Masta. Sebentar lagi mereka akan sampai. Jawab Zaki sembari menekan-nekan bagian belakang pinggang istrinya itu. Rasanya aku nggak kuat lagi, Bang. Kenapa ini lama sekali? Ucap Masta. Sabar ya, sayang. Kalau nggak kita operasi saja ya, biar cepat selesai. Ucap Zaki. Nggak mau. Aku mau normal. Jawab Masta sembari meringis kesakitan. Zaki kembali membacakan surat Yusuf dan Maryam secara bergantian. Sementara Aska, Sean, dan Regent mondar-mandir karena ikut gelisah. Duh, bagaimana saat istri-istri kita lahiran nanti? Aku jadi takut membayangkannya. Ucap Regent. Iya, rasanya jadi ikutan ngilu dan mules. Timpal Aska. Semoga cepat lahir. Aku sudah tidak sabar pengen gendong keponakanku. Ucap Sean. Derap, derap, derap. Langkah kaki berderap terdengar memenuhi koridor ruang persalinan. Raiki dan rombongan tiba di rumah sakit dan segera menuju ruang persalinan. Bagaimana? Sudah lahir belum? Tanya Kanza. Belum, Umi. Master dan Zaki ada di dalam. Kata dokter baru bukan ke-7. Master nangis terus nanyain Umi. Jawab Regen. Kanza bergegas masuk ke dalam ruang persalinan. Sayang? Hei! Sapa Kanza. Umi. Heks, sakit Mi. Rengek Masta. Cup. Kanza mencium kening Masta dan mengusap-usap puncak kepala menantunya itu. Sabar ya, sayang. Tidak akan lama lagi anak kalian akan lahir. Semangatlah. Ingat saat dia lahir nanti, dia juga tidak sabar ingin bertemu papa dan mamanya. Ucap Kanza. Umi jangan kemana-mana. Di sini aja. Ucap Masta sembari memegangi tangan Kanza. Iya, Umi akan di sini sampai cucu Umi lahir. Jawab Kanza. Kanza mengusap-usap perut Masta sembari bersolawat. Ngomong-ngomong, Umi nggak lihat Pak Ridwan. Beliau kemana? Tanya Kanza. Papa sedang ada bisnis keluar kota. Sore nanti baru bisa kembali. Jawab Zaki. Aduh, ya Allah, sakit lagi Umi. Heks. Ucap Masta. Tus. Tiba-tiba terdengar ada sesuatu yang meletus dari arah bawah. Umi, itu apa? Kenapa ada yang meletus? Tanya Masta. Bang, cepat panggil dokter. Sepertinya ketuban Masta sudah pecah. Ucap Kanza. Keketuban? Ah, iya. Ucap Zaki. Zaki bergegas memanggil dokter dan perawat. Mereka pun bergegas memasuki ruang persalinan Masta dan segera memeriksa kemajuan pembukaan.
Sudah pembukaan ke-10. Kalau mau mengedan dipersilahkan ya, Bu. Ngedan ke arah perut, jangan ngedan ke leher agar nggak sakit lehernya nanti. Ucap dokter. Ayo tangannya letakkan di bawah lipatan kaki, terus tarik ke arah perut. Pantatnya jangan diangkat, biar nggak terjadi robekan. Sambung dokter. Ayo mengedan kalau sakitnya datang. Ucap dokter. Belum sakit, Dok. Jawab Masta. Perawat merangsang pusat Masta agar cepat terjadi kontraksi kembali. Sementara tangan Zaki terasa panas dingin saat ini. Dan saat kontraksi itu datang, Masta segera mengedan. Tidak hanya Masta, Zaki jadi ikut-ikutan mengedan. Sementara di luar Reki sedang gelisah menanti cicit pertamanya lahir. Lama sekali. Apa ini masih lama? Tanya Reki. Sabar kok, seperti pertama kali saja menanti kelahiran. Ucap Anissa. Sudah lama nggak menghadapi situasi seperti ini. Jadinya serasa pertama kali. Jadi ingat pas anak-anak kita lahir. Rasanya jantungku jadi ikut mau runtuh. Ucap Reki. Anissa tersenyum sembari menggenggam erat tangan Reki. Sekikas dia jadi teringat masa sulit yang mereka hadapi saat itu. Ajeng, apa kamu sudah mengirimi araf uang? Tanya Anissa. Belum, Umi. Paling nanti sore. Jawab Ajeng. Jangan sampai lupa. Kasihan nanti si Adiba. Kamu tanyakan juga sama Adiba, apa Araf sering menemuinya atau tidak. Takutnya Adiba tiba-tiba sakit atau apa. Ucap Anissa. Ya, Umi. Jawab Ajeng. Sementara di dalam Masta masih berjuang untuk mengeluarkan bayinya. Ya terus, Bu. Ayo sedikit lagi. Ucap dokter. Ayo sayang, kamu pasti bisa. Zaki memberikan semangat untuk istrinya. Kak. Teriak Masta. Oek, oek. Orang-orang yang berada di luar pintu ruang persalinan kompak mendekat ke arah pintu saat mendengar tangisan bayi dari arah dalam sana. Sayang, apa kamu dengar itu? Cicit pertama kita sudah lahir. Ucap Reki dengan mata berkaca-kaca. Iya, aku bahagia sekali kok. Ucap Anissa sembari masuk dalam pelukan Reki. Selamat ya, Pak. Jenis kelamin anak Anda perempuan. Ucap dokter. Alhamdulillah. Ucap Zaki, Masta dan Kanza. Silakan kalau mau diadzankan setelah bayinya dibersihkan nanti. Ucap dokter. Iya, Dok. Jawab Zaki. Zaki segera mengadzankan putrinya setelah dibersihkan. Setelah itu bayi dibawa ke ruangan bayi. Kanza tampak keluar dari ruang persalinan. Masta sedang dilakukan penjahitan karena sedikit mengalami robekan. Bang, Kanza memeluk Rifki dengan perasaan haru. Akhirnya kita jadi opa dan oma juga. Ucap Rifki. Zaki mana? Tanya Anissa. Dia nggak mau pergi dari sisi Masta. Dia ingin menemani Meta sampai selesai. Jawab Kanza. Ayo kita tunggu mereka di ruangan Nifas saja. Ucap Reki. Apa Zaki sudah memesan kamar? Tanya Anissa. Kami sudah pesankan ruang VVIP, kita tunggu mereka di sana saja. Kalian pasti masih sangat lelah. Ukau Regen. Ayo. Ucap Reki. Mereka sekeluarga pun pergi ke ruang VVIP yang sudah Regen pesan. Setelah menunggu hampir 1 jam, Masta akhirnya dipindahkan ke ruang perawatan. Selamat ya, Nak. Akhirnya kamu jadi seorang ibu juga. Ucap Anissa sembari mencium kening Masta. Makasih, Oma. Aku sangat bahagia sekali hari ini. Padahal kalian pasti sangat lelah. Tapi kalian menemani aku di sini. Ucap Masta. Itulah gunanya keluarga. Ucap Anissa. Ayo ucapkan selamat untuk Masta dan Zaki.
Gak cuma ucapan saja, kalian harus kirim hadiah untuk keponakan kalian. Ucap Reki. Selamat ya, Bauzaki. Ucap Regent sembari memeluk sepupunya itu. Makasih. Ucap Zaki. Satu persatu mereka mengucapkan selamat untuk Zaki dan Masta. Dan terakhir tiba giliran Deki memberikan selamat untuk saudara kembarannya itu. Selamat ya, Bang. Ucap Deki. Makasih ya, Wak. Wak, Deki cepat nyusul. Ucap Zaki. Wak, maksudnya aku mau dipanggil Wak? Tanya Deki. Iyalah, abang kan yang paling tua dari kita-kita. Sama tuh kayak Wak Aska. Jawab Zaki yang membuat Aska dan Deki kompak melotot. Awas saja kalau anak kalian berani memanggilku Wak. Aku buat perusahaan kalian bangkrut seketika. Ucap Deki. Sadis amat ancamannya. Ucap Regent. Panggil aku Big Papa. Ingat itu. Ucap Deki. Baiklah Big Papa. Ledek semua orang sembari tergagah. Mata Masta dan Deki bertemu. Masta jadi menggenggam tangan Zaki dengan erat. Deki menghela nafas, karena orang yang pernah dekat dengannya itu jadi ketakutan padanya. Selamat ya Masta, ucap Deki. Mamaksi Bang, ucap Masta. Semuanya aku pulang duluan ya, aku mendadak kangen sama Saripah, ucap Amar. Bilang aja kangen nyelup Mar. Ledek Regent. Ah, Mas Regent tahu aja. Ya maklum tuh, Mas. Namanya juga kangen. Ucap Amar. Jangan lupa kasih permatanya buat Saripah. Ucap Reki. Iya, Opa. Itu memang harus. Soalnya itu barang sogokan agar Saripah ndak ngambek sama aku. Ucap Amar. Sana pulang. Ucap Zaki. Amar segera pergi dari rumah sakit untuk melepas rindu dengan Saripah. Aku juga mau ke ATM dulu. Mau kirim uang buat Araf. Ucap Ajeng. Biar aku temani. Ucap Rafki. Setelah mengirim uang untuk Araf, Ajeng segera menghubungi putranya itu. Ya, Mam? Tanya Araf. Barusan Mami kirim uang buat kamu dan Adiba. Sekarang Mami sudah ada di tanah air. Anak Bang Zaki sudah lahir. Ucap Ajeng. Benarkah? Apa itu bayi laki-laki? Tanya Araf. Perempuan. Jawab Ajeng. Titip salam buat Bang Zaki, Mam. Ucap Araf. Kamu jangan lupa temui Adiba dan kasih uang nafkah. Kapan terakhir kamu bertemu dengannya? Tanya Ajeng. 10 hari yang lalu. Jawab Araf. 10 hari yang lalu? Itu artinya kamu belum menemuinya setelah kamu mengantarnya ke apartemen? Tanya Ajeng. Iya. Jawab Araf. Kamu memang kebangetan ya? Dosa lo mengabaikan istri begitu. Ucap Ajeng. Tapi kan Mikami cuma. Jangan perjanjian itu dijadikan alasan. Pernikahan kalian tetap sah di mata agama. Kamu dosa kalau begitu. Apa pelajaranmu belum sampai ke tahap hubungan pernikahan? Kalau belum, kamu bertanya dengan guru besarmu. Ucap Ajeng. Ya sudah, aku akan menemui Adiba besok. Ucap Araf yang ingin mencari aman. Bukan apa-apa. Selain kewajiban, takutnya Adiba sedang sakit atau apa. Kamu berdosa kalau begitu. Ucap Ajeng. Iya, Mam. Ya sudah ya. Abang mau belajar dulu. Ucap Araf. Ajeng hanya bisa menghela nafas. Sementara Araf jadi kepikiran Adiba setelah mendengar ucapan Ajeng. Ting. Adiba melirik ke arah ponselnya saat mendengar ada sebuah cat masuk. Senyum Adiba mengembang saat menerima cat dari Araf. Besok aku akan datang. Cat Araf.
Aku menunggumu. Balas Adiba. Balasan itu sudah dibaca oleh Araf, tapi suaminya itu sama sekali tidak ada niat ingin membalas chat darinya. Bab ke-293, JDMPS